Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in wa ala amri dunya wa din. Wassalatu wassalamun ala mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan kami Santri Matoh, santri asli Bojonegoro. Ini yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada seluruh penonton dan bahkan para pendukung kami. Ya, sekarang ini kami bisa seperti saat ini itu juga semua berkat dari dukungan dan doa dari penonton dan para pendukung kami. Semoga channel kami terus berkembang dan bisa berkarya terus, dan saya doakan semuanya yang sudah mendukung kami rezekinya semakin lancar. Pada kali ini Santri Matoh akan menarik salah satu pusaka legendaris sama seperti yang sebelumnya. Ini kali ini yang akan kami tarik itu keris sengkelat. Ini terbilang keris legendaris, pusaka andalan kerajaan zaman dulu. Ini akan saya tarik kodamnya, meskipun sekarang itu nggak tahu di mana posisinya, tapi insya Allah bisa kami tarik. Kita langsung masukkan ke tubuh mediator, biarkan nanti kodam dari pusaka keris sengkelat yang akan bercerita. Dan seperti biasa, sebelum dimulai akan saya netrakan dulu mediator. Jadi bisa dijauhkan dari energi negatif, semua penyusuran tubuh ini semuanya hilang. Ini karena kita lagi pandemi, kita memakai masker, jadi jangan lupa kita jaga kebersihan dan jaga diri lewat pakai pelindung masker. Nah, ini untuk kita video ya, mohon maaf kita pakai tapi kita copot biar katanya suaranya lebih jelas. Ini kita turunkan, tadi mestinya di hidung, dan ini kita turun di janggut. Itu langsung saja saya tarik kodam pusaka keris sengkelat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik dan bisa hadir kodam pusaka keris sengkelat yang asli, bukan tipuan. Jika ada yang menyusup yang mengaku sebagai kodam pusaka keris sengkelat, langsung dihancurkan sekarang juga, diledakkan. Tidak bisa saya tarik. Masuk, bisa masuk, bisa masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, ini akan saya cek dulu. Jika mana ini yang masuk ke tubuh mediator adalah penyusup. Jika yang masuk dalam tubuh mediator ini penyusup, bukan kodam keris sengkelat yang asli, langsung saat ini juga hancur menjadi debu dan dilempar ke atas. Semua penyusup-penyusup yang sekarang ada asli atau penyusup hancur. Terima kasih. Jadi ini benar ya, ini asli kodam keris sengkelat. Asli, benar, salah satunya ya yang ada di keris sengkelat. Berarti ada banyak kodam ya? Banyak sekali, ribuan. Ribuan. Jutaan. Oh,
jutaan ya, itu pun berlapis-lapis. Benar. Kalau Betawi ini lapis keberapa? 3. Ada 13 lapis. Oh, ada 13 lapis. Ini juga mohon sebelumnya, ini waktu saya penarikan tadi itu sudah saya masukkan ilmu translate, ilmu bahasa Indonesia. Jadi ketika masuk dalam tubuh mediator itu sudah bisa bahasa Indonesia atau bahasa manusia, khususnya kalau Indonesia biar mudah dipahami, atau mungkin Jawa juga bisa. Jadi ini mohon maaf ya, ini kita pakai bahasa Indonesia saja dan sudah dimengerti, bisa tahu bahasa Indonesia. Iya. Nah ini perkenalkan, saya utusan dari Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Mungkin juga sudah tahu ada tanda-tanda di tubuh saya bahwa saya ada hubungan sama Sang Hyang Nurjaya Nirwana sebagai guru dan murid. Benar. Yang dapat menarik saya itu hanya Sang Hyang Nurjaya Nirwana, juga yang diizinkan yaitu utusannya atau murid-muridnya. Ini kan khusus murid yang diizinkan beliau ya, kalau belum diizinkan tidak bisa ya. Iya. Ataupun orang umum tidak akan bisa. Jin lain yang masuk mau. Oh, berarti itu jin lain. Ya ini tujuan saya memanggil panjenengan ini biar bisa bercerita tentang sejarah keris Sengkelat, itu kan yang legendaris, yang menjadi pusaka andalan kerajaan zaman dulu. Ya ini boleh diceritakan tuh siapa penciptanya, dan itu sebenarnya kegunaan keris itu untuk apa zaman dulu. Penciptanya yang Mpu Supo. Oh, Mpu Supo lagi ya? Iya. Mpu Supo. Enggak, kerisnya itu dikasih sama Sunan Ampel atas munajatnya beliau atau tapanya beliau. Sunan Ampel diberikan kepada Mpu Supo dan dibuatlah keris, dan saya disuruh masuk ke keris tersebut oleh beliau Mpu Supo, dan akhirnya oleh Sunan Ampel disuruh untuk diberikan kepada raja di kerajaan Majapahit, Prabu Kertabumi. Sebelumnya tidak ada namanya. Oh, bukan nama keris Sengkelat, bukan? Belum ada namanya. Yang menamai adalah Prabu Kertabumi sendiri. Karena beliau Mpu Supo saat membawa ke kerajaan Majapahit dengan disekel. Berarti pertama kali masuk ke dalam keris tersebut itu apakah masih fasik atau mungkin sudah langsung Islam? Saya sendiri dulu masih fasik, walaupun Mpu Supo sudah Islam. Berarti fasik ya? Iya. Terus yang mengislamkan? Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Oh, berarti baru ya? Iya. Berarti zaman ini ya Islamnya? Benar. Berarti zaman dahulu meskipun pembuatnya Islam, tapi kodamnya ini belum Islam. Kebanyakan para penjaga atau penghuni pusaka itu belum Islam. Zaman dulu ya? Karena kebanyakan dibuat untuk membunuh atau berperang. Berarti kalau belum Islam tuh senangannya berperang. Haus darah. Keris Sengkelat sendiri pernah dicuri dulunya oleh kerajaan Blambangan. Sampai akhirnya bisa jatuh kembali ke tangan Majapahit. Dan pada waktu itu juga Mpu Supo memberikan keris Naga Sasra
dan keris tersebut yang menghentikan pemberontakan Belambangan. Hingga saya dan warangka saya bisa kembali ke kerajaan Majapahit. Dulu banyak sekali para pejabat bahkan raja-raja yang menginginkan saya karena bentuknya yang berbeda, juga bahannya yang berbeda. Tidak sama dengan keris naga sasra, tidak sama ya? Tidak sama. Makanya para raja-raja ingin mencuri keris Sengkela. Berarti lebih ampuh mana itu kalau di zaman dulu antara naga sasra sama Sengkela itu? Naga sasra, pasti. Naga sasra ya. Nah, berarti itu sebenarnya tadi katanya awalnya dasar dari munajat Kanjeng Sunan Ampel. Iya. Bukan Sunan yang lainnya, bukan ya? Bukan. Karena Sunan Ampel adalah gurunya Empu Supo. Oh, Sunan Ampel gurunya Empu Supo. Benar. Beliau Sunan Ampel memberikan bahan tersebut kepada Empu Supo untuk dibuat pedang sebenarnya. Awalnya sebenarnya untuk pedang. Iya. Tapi Empu Supo menyarankan untuk membuat keris dan diberikan kembali kepada Sunan Ampel. Tapi Sunan Ampel menyuruh untuk memberikan kepada Prabu Brawijaya V atau Kertabumi. Terus itu nanti dijadikan keris andalan untuk kerajaan itu sebagai lambang. Benar. Prabu Kertabumi sangat senang dengan keris Sengkela karena baginya sangat elok untuk dilihat. Berarti tujuannya juga bukan untuk perang ya sebenarnya, keris Sengkela itu. Untuk menaklukkan kerajaan lain bukan? Sebenarnya hanya untuk pegangan saja. Dan juga hadiah dari Sunan Ampel untuk Prabu Brawijaya V atas pemerintahannya. Jadi seperti itu ya, saya kira itu mungkin senjata ampuh untuk menumpas para pemberontak atau untuk ya entah penjahat-penjahat itu, ternyata bukan ya? Bukan. Lah saat ini posisinya keris itu ada di mana? Orang kaya? Di bawah. Di bawah siapa? Di atas sana, Kayangan. Oh sekarang yang asli ada di atas Kayangan? Iya. Di bawah Empu Supo? Benar. Dibawa kembali sama Empu Supo. Berarti saat ini keberadaan Empu Supo ada di Kayangan berarti ya? Benar sekali. Dengan para raja-raja di Nusantara. Terus sebagai apa itu beliau? Kan dulu di sini sebagai empu pembuat pusaka. Kalau di sana apakah masih membuat pusaka? Ya tidak. Tidak ya? Tugasnya sudah berbeda. Soalnya siapa tahu di Kayangan juga membutuhkan senjata untuk perang, enggak? Ada. Karena di sana juga dulunya berperang. Oh dulunya di sana juga berperang. Iya. Di Kayangan. Mereka para raja-raja yang mempunyai pusaka-pusaka andalan juga menggunakan untuknya berperang. Berperang dengan siapa itu di sana? Banyak sekali. Di sana saling berperang. Sampai akhirnya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana datang dan mendamaikan alam Kayang. Dipersatukan semuanya. Iya. Sekarang sudah damai.
tidak ada perpecahan, bahkan peperangan sudah tidak ada. Jadi di Kayangan sekarang hidup damai semua ya. Benar. Tinggal di bumi ini yang masih banyak kekacauan. Karena manusia-manusia bumi tidak bisa melihat sesuatu itu lebih jelas. Hanya dengan matanya saja, tidak dengan hatinya. Ya. Nah, ini katanya kan diselamatkan sama Sang Hyang Raja Nirwana, berarti langsung ketemu dengan beliau ini. Berarti tahu wujudnya beliau seperti apa. Tidak bisa melihat. Banyak sekali cahaya yang menutupi beliau. Berarti tidak terlihat langsung wujudnya seperti apa. Tidak. Tapi saya dipanggil untuk menghadap dan ditundukkan sama beliau. Dan sekarang bersama semua kodam-kodam pusaka yang lain ikut mengawal beliau. Berarti sebagai pengawal itu berarti tiap hari mengikuti beliau ya kemana berada itu. Bagaimana itu? Siap kalau dibutuhkan. Oh, cuma kalau siap aja mungkin dipanggil gitu ya. Iya. Apakah beliau itu berarti manusia biasa atau mungkin bukan manusia atau dewa atau cerita dongeng atau wayang atau mungkin orang penghuni Kayangan? Beliau manusia biasa, tapi roh beliau yang membedakan dengan manusia yang lain. Beliau juga punya darah Kayangan. Bahkan kedudukan langit beliau tidak tahu sampai mana batasnya. Mungkin bisa ribuan. Tidak bisa dilihat ya. Iya. Nah, ini kan soalnya banyak bertanya tentang Sang Hyang Raja Nirwana. Mungkin taunya beliau itu sosok dewa penolong, jadi bukan manusia biasa, atau mungkin keberadaannya goib. Beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana adalah manusia biasa yang nantinya akan menjadi pemimpin di akhir zaman, memimpin umat Islam untuk merebut kejayaan kembali Islam, juga menstabilkan keadaan di dunia karena kerusakan yang diakibatkan oleh manusia-manusia sendiri. Beliau bukannya gaib, tapi beliau masih menyembunyikan dirinya sampai pada waktunya nanti beliau keluar. Di saat beliau keluar, temui dan minta untuk bisa menjadi pengawal beliau dan ikut perjuangan beliau nanti di saat perang. Kalau memang sekarang sudah tahu, lebih baik sekarang langsung datangi. Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan, kalau kalian mendengar atau melihat Imam Mahdi, datangi walaupun harus merangkak di atas salju. Soalnya juga mungkin banyak sekali orang yang tidak percaya dengan mungkin zaman akhir juga tidak percaya, Imam Mahdi pun juga tidak percaya. Taunya itu yang penting semua itu bersumber dari Allah dan minta perlindungan dari Allah. Ada juga yang percaya, tidak percaya Imam Mahdi sebagai penyelamat. Itu bagaimana itu? Orang-orang sekarang kan seperti itu, susah untuk percaya itu. Pikirannya sudah beda karena pengaruh di dunia ini juga. Mereka para pasukan-pasukan Dajjal membuat pengalihan
menciptakan sesuatu yang membuat manusia itu mengalihkan agamanya, memalingkan Tuhannya. Merasa lebih benar ya. Iya. Padahal sudah dijelaskan bahwa akan ada utusan di hari akhir, di akhir zaman, Mahdi yang menjadi penyelamat manusia, itu masih disangkal juga. Janji Allah itu pasti adanya. Oh ya, ini kayak sekarang ini juga banyak sekali orang yang ngaku-ngaku menjual belikan keris sengkelat, katanya juga ngaku itu asli, bahkan dimaharkan dengan harga sangat mahal sekali. Maka itu juga asli atau mungkin turunan dari kodamnya keris sengkelat yang terdahulu. Itu pasti ada duplikatnya juga itu. Banyak sekali mereka memanfaatkan keadaan. Para pembuat keris itu memanfaatkan keadaan dengan menciptakan sebuah keris sengkelat. Bahkan mereka sendiri tidak tahu bentuk keris sengkelat itu seperti apa. Mereka membuat, diperjualbelikan hanya untuk keuntungan pribadi. Untuk kodamnya sendiri tidak ada, hanya jin biasa. jin fasik biasa. Benar. Berarti ini untuk penjaringan kodam yang asli. Berarti sekarang posisinya tidak ikut warangkanya. Tidak. Berarti sekarang malah jadi pengawalnya Sang Henuja Nirwana. Benar. Siap saat dibutuhkan nanti. Ini barangkali ada pesan untuk penonton di rumah, khususnya para pecinta senjata, pecinta benda pusaka. Jadi boleh dikasih satu pesan. Memiliki pusaka itu boleh, tapi jangan pernah menuhankan. Berarti itu anggap aja sebagai seni gitu aja ya. Benar. Benda-benda biasa, benda warisan budaya, tapi jangan dipakai untuk dipercayai lebih dalam atau dituhankan atau memiliki kekuatan, itu tidak boleh ya. Iya. Nantinya juga akan jadi syirik ya. Benar. Menduakan Tuhannya sendiri. Bahkan orang-orang terdahulu tidak pernah memandikan, bahkan menuhankan pusaka tidak pernah. Oh, dulunya tidak pernah ya? Mereka malah menundukkan kami. Kami disuruh patuh dan tunduk pada raja-raja atau orang yang membawa kami. Jadi dulu cuma dipakai untuk menunduk, untuk tunduk pada raja ya. Jadi untuk simbol itu ya. Iya. Ternyata untuk simbol harus patuh dan tunduk pada raja itu. Sudah berbalik, terbalik sekarang. Kalau sekarang dipercayai memiliki kekuatan, mungkin kesaktian, apalagi untuk dipakai untuk kejahatan ya, bisa jadi kemaksiatan. Ya, ini terima kasih sudah memberikan informasi tentang sejarah keris sengkelat. Sama-sama. Ini bisa kembali ke tempatnya dan bisa bertugas lagi. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya ingat pesannya tadi ya. Terima kasih banyak. Saya juga terima kasih. Saya bisa naik langit karena tugas yang diberikan oleh beliau dan dilakukan oleh utusannya. Kok bisa naik?
Maksudnya gimana? Kenikmatan saya bertambah. Enak. Oh gitu ya. Ya ya. Yes, sama-sama. Ini boleh kembali lagi ke tempatnya dan meninggalkan jasad mediator ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung keluar dari tubuh jasad mediator. Jika ada efeknya keluar semua. Alhamdulillah, ini tadi sudah selesai mediumisasi dengan kodam asli keris sengkelat. Semoga bisa memberikan banyak pengetahuan atau wawasan pada para penonton, khususnya pada saya sendiri juga alhamdulillah dapat wawasan baru tentang kodam pusaka legendaris ini. Tadi saya ingat pesannya juga, jangan percaya dengan benda pusaka atau jangan menuhankan benda pusaka. Jadi intinya benda tersebut tidak memiliki kekuatan apapun, jadi hanya sekedar benda aja, jangan dipercaya atau ada kekuatannya, karena nanti juga akan timbul bisikan yang akan membawa kita ke perbuatan syirik. Jadi itu tidak boleh. Ya, kalau kita sebagai keturunan orang Jawa, mungkin kita memiliki budaya warisan peninggalan benda pusaka, ya kita dirawat sebaik mungkin, kan dijaga. Yang penting kita tidak menuhankan, tidak mungkin memandikan pakai kembang atau mungkin pakai sajen atau mungkin pakai tumbal atau apa, itu sebaiknya sih tidak usah. Ini menurut saya. Jadi kita menghormati budaya leluhur, ya kita cuma menjaganya, merawatnya, mungkin cukup membersihkan aja. Kalau mungkin ada kerak-kerak ya dibersihkan, dicuci, ya itu hanya seperti itu aja. Jangan apalagi meminta-minta pada benda pusaka, itu juga tidak boleh. Itu menduakan Allah, karena yang berhak kita minta itu hanya Allah, bukan benda pusaka atau makhluk ciptaan yang lainnya. Itu. Nah, ini di akhir video ini tidak lupa saya ingatkan, di masa pandemi jangan lupa kita menjaga kesehatan, kita menjaga diri pakai masker atau alat pelindung lainnya, atau kita sering mencuci tangan pakai sabun. Dan semoga pandemi ini segera selesai biar kita hidup normal seperti sedia kala. Semoga tidak ada korban lagi yang kena virus COVID-19. Sekian dari kami Santri Mantoh, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.